warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anissa Rizky Fadilah Kanagar, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar angkatan tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini saya akan membahas mengenai aturan peserta didik di lingkungan sekolah sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester 4 yang diampu oleh Dr. Nina Nur Hasan MPD. Simak baik-baik ya. Aturan adalah sebuah ketetapan yang sudah disepakati bersama. Aturan harus ditaati agar terciptanya keharmonisasian, keamanan, dan juga kenyamanan. Apabila ada seseorang yang melanggar aturan, maka ia pantas untuk mendapatkan hukuman, yaitu berupa denda maupun sanksi. Nah, dimanapun kita berada, pasti ada yang namanya aturan, entah itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, seperti di rumah sakit, di stasiun, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas aturan untuk peserta didik di lingkungan sekolah. Aturan pertama di lingkungan sekolah yaitu kita menggunakan pakaian atau seragam yang sesuai dengan aturan sekolah dan juga rapi maupun bersih agar kita merasa nyaman selama melakukan atau mengikuti pembelajaran sehingga kita bisa fokus dalam mendapatkan ilmu. Aturan yang kedua yaitu kita tidak boleh terlambat datang ke sekolah karena kita harus menjadi peserta didik atau siswa yang disiplin waktu. Nah, jika kita terlambat, apa konsekuensinya teman-teman? Ya, kita pasti mendapatkan hukuman dari guru. Bisa saja kita tidak boleh masuk ke dalam kelas ataupun boleh masuk ke dalam kelas dengan syarat harus bersih sekolah terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambaran ketika kita taat dengan aturan dan ketika kita tidak taat dengan aturan. Ketika taat, maka kita tidak akan mendapat hukuman. Ketika kita melanggar aturan, kita akan mendapat hukuman dari guru. Yang ketiga, yang pasti kita harus menghormati guru maupun warga di lingkungan sekolah. Warga di lingkungan sekolah siapa aja? Ada penjaga sekolah atau satpam, kemudian ada orang yang membersihkan lingkungan sekolah, ibu kantin, dan juga teman-teman. Nah, kita harus saling menghormati agar terciptanya kerukunan, kedamaian, dan juga kenyamanan. Nah, apa jadinya sih kalau kita tidak menghormati guru? Apa jadinya kalau kita tidak menghargai sesama teman? Yang pasti kita akan mendapat sanksi dari lingkungan kita. Seperti kita dijauhi oleh teman-teman kita. Kita nggak punya teman karena kita tidak menghargai atau menghormati teman-teman kita. Nah, untuk aturan yang keempat yaitu kita mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh guru kita. Kita harus menjadi orang yang disiplin, orang yang bertanggung jawab, yaitu mengerjakan tugas pada waktunya, karena pasti akan ada hukumannya dari guru, seperti kita tidak akan mendapat nilai ataupun kita akan mendapat nilai tetapi dikurangi dari nilai yang seharusnya kita dapatkan. Nah, itu tadi gambaran mengenai contoh-contoh aturan yang ada di sekolah. Bagaimana ketika kita taat kepada aturan, bagaimana kita melanggar aturan, pasti ada hukuman atau konsekuensi ketika kita tidak taat kepada aturan. Maka dari itu teman-teman, jika kita ingin hidup yang nyaman, yang aman, dan tentram, maka kita harus taat kepada aturan yang ada di lingkungan kita. Karena melanggar aturan itu adalah hal yang tidak boleh kita contoh, hal yang tidak terpuji, yang seharusnya kita jauhkan. Itu tadi aturan seputar di lingkungan sekolah yang teman-teman adik-adik tahu atau ketahui supaya kita hidup nyaman, aman, tentram, damai, dan rukun kepada sesama. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.